Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas TI 23A3. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya Afriansa Septiarno dengan NIM 230103084 bersama rekan saya yaitu Muhdifan Alfarizi dengan nomor NIM 230103107. Dan saya Wasis Yoga Wicaksono dengan NIM 230103121. Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kami menggunakan framework Flutter pada bahasa pemrograman Dart yang memungkinkan penerapan konsep OOP secara efisien dalam pengembangan aplikasi. Judul proyek kami adalah Sistem Pengelolaan Uang Kas yang bertujuan untuk mempermudah pencatatan, pemasukan, pengeluaran, dan laporan kas secara efisien. dalam video ini kami akan menjelaskan alur sistem, desain wireframe, demo aplikasi, dan fitur-fitur utama yang telah kami kembangkan. Semoga penjelasan kami dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proyek ini. Terima kasih dan mari kita mulai penjelasan proyek ini. Baik, tujuan pembuatan sistem pencatatan uang kas ini antara lain yang pertama, transparansi dalam pengelolaan keuangan kelas. Yang kedua, mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan dana kas kelas. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana seperti transparansi. Yang keempat yaitu memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kondisi keuangan kelas. Yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi antar anggota dalam pengelolaan dana kelas. Untuk fitur-fitur pengelolaan uang kas ini antara lain dashboard. Di sini dashboard berfungsi untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Contoh, berapa total mahasiswa, berapa total transaksi pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan, itu tersaji di dalam dashboard. Yang kedua yaitu data mahasiswa. Ini digunakan untuk memanajemen mahasiswa yang terdaftar dalam suatu kelas. Yang ketiga yaitu setor tunai. Setor tunai di sini sama dengan pemasukan. Jadi untuk memanajemen pemasukan uang kas yang dilakukan oleh bendahara. Yang keempat yaitu tarik tunai. Tarik tunai di sini sama dengan pengeluaran. Contoh, membeli kipas itu akan tercatat dalam tarik tunai. Yang terakhir yaitu laporan. Di sini laporan berfungsi untuk melihat histori, setor tunai dan tarik tunai yang dilakukan. Baik, di sini untuk flowchart-nya yaitu yang pertama start, login. Di dalam login terdapat validasi. Jikalau ada username atau password yang salah, maka akan kembali lagi ke login. Jika benar, maka akan masuk ke dalam dashboard. Di dalam dashboard tersebut terdapat menu utama, di mana di dalam menu utama tersebut terdapat fungsi data mahasiswa. Di dalam data mahasiswa terdapat kelola data mahasiswa, yaitu seperti tambah, edit, dan juga menghapus data mahasiswa. Setelah itu fungsi yang kedua yaitu ada fungsi transaksi, di mana di dalam fungsi transaksi tersebut terdapat pemasukan dan pengeluaran. Di dalam pemasukan terdapat rincian menambah data pemasukan berupa tanggal, nominal, dan deskripsi pemasukan. Sama dengan pengeluaran yang di dalamnya terdapat tanggal, nominal, dan deskripsi pengeluaran. Untuk update dari total pemasukan dikurangi total pengeluaran, maka akan ada total kas keseluruhan. Setelah itu untuk fungsi yang ketiga yaitu laporan keuangan. Di dalam fungsi laporan keuangan menampilkan laporan singkat terkait data pemasukan dan pengeluaran. Jika sudah, bisa klik button logout untuk menyelesaikan pendataan kas. Baik, selanjutnya yaitu tampilan wireframe. Dalam pengelolaan sistem uang kas ini total ada 12 wireframe. Pertama yaitu login, wireframe untuk login. Selanjutnya setelah login diarahkan ke wireframe dashboard. Dashboard ada beberapa informasi dan eh, navigasi ke fitur-fitur utamanya. Fitur yang pertama yaitu data mahasiswa.
Di sini saya menggambarkan wireframe untuk sebuah CRUT mahasiswa. Ini untuk list dan tambah. Yang selanjutnya adalah untuk mengedit data mahasiswa. Wireframe selanjutnya yaitu tentang uh, pemasukan uang kas. Ini ada wireframe untuk tampilan utama, tampilan untuk menambah pemasukan, selanjutnya tampilan untuk mengedit pemasukan. Setelah pemasukan ada wireframe untuk pengeluaran. Di pengeluaran ada total 3 wireframe, sama seperti pemasukan. Yang pertama menampilkan data pengeluaran, selanjutnya untuk menambah pengeluaran, dan yang terakhir untuk pengeluaran adalah edit pengeluaran. Wireframe yang terakhir yaitu untuk laporan. Di laporan ada 2 jenis wireframe. Yang pertama untuk pemasukan, yang kedua untuk pengeluaran. Sekian wireframe. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian tampilan serta fitur dari aplikasi sistem pengelolaan kas ini. Mula-mula untuk bagian paling awal kita lakukan login terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mencoba untuk proses bagaimana jika loginnya itu error. Semisal loginnya error, maka akan tampil sebuah notifikasi username atau password salah. Bila benar, maka akan langsung diarahkan ke tampilan dashboard dari aplikasi ini. Baik, lalu lanjut ke bagian paling awal. Untuk dari fitur di sini ada tampilan untuk bagian jumlah mahasiswa. Di sini jumlah mahasiswa masih nol karena mahasiswa di sini belum ada diinputkan. Pemasukan, pengeluaran, dan total kas juga masih nol. Langsung saja untuk melakukan input data mahasiswa di fungsi mahasiswa. Semisal di sini kita akan masukkan nama mahasiswa dari masing-masing kelompok kami. Pertama ada Afri. Dulu untuk NIM-nya mungkin asal TI 23. Afri, Wasis, lalu saya sendiri. Nah, di sini sudah terlihat sudah ada 3 data mahasiswa yang sudah diinputkan ke dalam aplikasi ini. Maka ketika kita back, di bagian tampilan awal sudah ada jumlah mahasiswa totalnya ada 3. Seperti yang ada di dalam um, page mahasiswa ini. Di dalam data mahasiswa ini kita bisa melakukan edit data mahasiswa. Misal saya ingin mengganti NIM dari data mahasiswa Afri, misal. Mungkin untuk NIM diubah menjadi 9. Nah, maka di sini NIM sudah menjadi 119. Nah, bagaimana jika ingin menghapus data mahasiswa? Nanti akan muncul konfirmasi penghapusan. Nah, apakah data ini akan dihapus atau tidak? Jika batal ya klik batal. Kembali, lalu kita masuk ke menu setor tunai. Di sini kita akan melakukan fungsi setor tunai terkait pemasukan kas total ketika sudah ditarikin kas di kelas. Jadi misal pada tanggal 22 Januari 2025 di hari itu misal penarikan total kas ada 200.000. Nah, dengan deskripsinya adalah kas kelas. Sebagai contoh, nah di sini sudah terlihat 200.000 dengan deskripsi kas kelas di tanggal 22 Januari 2025 dan di bawah bagian bawah ini sudah ada total pemasukan dengan total 200.000. Di sini kita bisa melakukan edit pemasukan untuk kas. Di sini hanya menampilkan
data untuk kas deskripsi dan nominal saja. Nah, semisal kita kembali ke tampilan awal. Nah, sudah ada pemasukan dan total kas ini 200.000. Nah, itu bagaimana jika ditambahkan eh, pemasukan lagi? Semisal ada pemasukan di tanggal 24 Januari dengan jumlah 100.000 kas kelas. Nah, maka total pemasukan di bagian paling bawah ini ada terlihat 300.000, tampilan awal juga 300.000. Untuk di data, di sini di data hanya ada 3. Ya, karena di sini hanya 3 data di dalam pemasukan dari mulai nominal, deskripsi, dan edit tanggal, maka kami juga menyediakan edit pemasukan ketiga data tersebut. Mulai dari nominal, misal nominal 100.000 tadi diubah menjadi 150.000. Dengan deskripsi sebagai kas kelas 1, 2, 3 mungkin. Lalu untuk tanggalnya mungkin bisa diganti, ternyata ini minggu depan bukan tanggal 24, tanggal 29, maka disimpan dan berubah 150.000 deskripsi kelas dan tanggalnya juga, dan di total pemasukan juga sudah berubah menjadi 350.000. Di tampilan awal juga sudah berubah 350.000. Lalu untuk bagian tarik tunai. Nah, tarik tunai ini juga fungsinya sama seperti di bagian total pemasukan tadi. Kita juga memasukkan data-data total pengeluaran pada kas. Misal tanggal 22 Januari dengan total pengeluarannya adalah 100.000. Nah, deskripsi misal saya ingin beli kipas angin untuk kelas. Kipas angin. Nah, di sini sudah ada deskripsi untuk pengeluaran, tanggal, serta nominalnya berapa dengan total pengeluarannya saat itu berapa. Nah, bagusnya di pengeluaran ini, total pengeluaran ini itu bisa mengurangi dari total pemasukan. Jadi di bagian paling awal nanti, total pemasukan yang 350.000 tadi akan dikurangi dengan pengeluaran 100.000 ini. Maka hasilnya 250.000 sebagai total kas saat ini. Semisal ingin menambahkan total pengeluaran lagi dari yang di sini kan pengeluaran 100.000 dengan total kas masih 250. Semisal ditambah pengeluaran pada tanggal 29 dengan jumlah pengeluarannya adalah Rp50.000 dengan deskripsinya adalah mungkin membeli kabel HDMI mungkin. Nah, maka total pengeluaran akan menjadi 150.000, maka di awal tadi mengurangi pemasukan dari 250 menjadi 200.000. Nah, untuk diedit pengeluarannya, fungsinya juga sama seperti total pemasukan tadi, ada jumlah, deskripsi, dan tanggal. Misal jumlah nominal dari pengeluarannya diubah, bukan 50.000, misal 100.000 lagi. Nah, total pengeluarannya akan berubah menjadi 200.000 dan di sini total kas 150.000 dengan pengeluaran 200.000 yang mengurangi pemasukan 350.000. Lalu untuk fungsi laporan, di sini adalah ringkasan dari seluruh pemasukan dan pengeluaran di dalam sistem ini. Jadi di pemasukan ini ada pemasukan berapa, 200.000, di tanggal berapa, dengan 150.000, dan di tanggal berapa. Begitu pula di pengeluaran. Di pengeluaran ini ada pengeluaran berapa, semisal 100.000 dengan tanggal sekian, 100.000 dengan tanggal sekian. Seperti itu. Sejauh ini untuk fungsi hanya itu saja. Oh, serta ada button untuk logout semisal sudah tidak menggunakan aplikasi ini. Semisal logout dari aplikasi ini, klik button di pojok kanan kiri tadi, pojok kanan atas tadi. Lalu ketika login lagi, nah ketika login lagi datanya tidak akan hilang kecuali kita menghapus data-data ini secara manual ya. Nah, baik sekian untuk penjelasan tampilan dan fitur utama dari aplikasi sistem pengelolaan kas ini.